Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita bayangkan sebuah masa depan di mana limbah bukan lagi masalah, melainkan sumber solusi. Sebuah masa depan di mana energi bersih hadir dari tempat yang tak terduga. Kandang ternak contohnya. Hari ini saya Agniara Fasya hadir membawa semangat perubahan melalui biolahar, sebuah teknologi pengubah limbah peternakan menjadi energi bersih untuk mendukung target net zero emission 2060. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya emisi karbon dioksida Indonesia dan tantangan dalam mencapai net zero emission 2060. Salah satu solusi yang belum dimanfaatkan optimal adalah pengolahan limbah peternakan seperti kotoran sapi menjadi biogas. Di daerah seperti Lembang contohnya, limbah ternak masih mencemari lingkungan akibat kurangnya pengelolaan. Padahal melalui fermentasi anaerob, limbah ini bisa diubah menjadi energi bersih yang mengurangi emisi dan ketergantungan pada energi fosil. Dalam penelitian ini, kami merumuskan 3 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana potensi limbah kotoran sapi di wilayah Lembang sebagai bahan baku biogas? Yang kedua, bagaimana cara kerja alat sederhana yang dapat mengubah limbah ini menjadi energi? Dan ketiga, apa saja manfaat sosial dan lingkungan dari penerapan alat ini bagi masyarakat peternak? Dari pertanyaan tersebut, kami memiliki 3 tujuan utama, yakni menjabarkan potensi limbah ternak di Lembang sebagai sumber biogas, merancang dan menguji alat sederhana penghasil biogas, serta mengetahui manfaat alat ini dalam meningkatkan kemandirian energi dan menjaga lingkungan bagi para peternak. Ruang lingkup kajian kami mencakup 4 hal utama. Yang pertama, proses produksi biolahar, yang kedua, pemanfaatan limbah peternakan, yang ketiga, perancangan alat, dan yang terakhir, aspek lingkungan dan sosial. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode eksperimen untuk menguji secara langsung efektivitas limbah kotoran sapi sebagai bahan baku biogas. Metode ini kami pilih untuk menggabungkan teori dari studi literatur dan data lapangan secara praktis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi 4 tahap. Yang pertama, studi kepustakaan, yang kedua, studi kasus di lapangan, yang ketiga, uji prototipe dan pembuatan produk akhir berupa alat sederhana penghasil biolahar. Dalam studi pustaka, kami mengangkat 3 pokok bahasan utama. Yang pertama, mengenai krisis energi dan pentingnya energi terbarukan. Kami membahas definisi dan urgensinya dalam konteks global dan nasional. Yang kedua, tentang biogas, meliputi pengertian serta manfaatnya sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan. Dan ketiga, fokus pada limbah ternak, khususnya kotoran sapi, mulai dari definisinya, potensi sebagai bahan baku biogas, hingga permasalahan pengelolaan di wilayah Lembang. Sekarang saya akan menjelaskan bagian konsep dan desain proyek. Proyek ini kami rancang untuk memproduksi dan menguji biogas skala kecil menggunakan fermentasi anaerob dari campuran kotoran sapi, air, dan E4 sebagai aktivator. Hasil utama dari proses ini adalah gas metana yang bisa dimanfaatkan sebagai energi namun juga menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang cukup tinggi. Nah, tingginya kandungan karbon dioksida ini membuat proses pembakaran jadi kurang efisien karena karbon dioksida tidak mudah terbakar. Maka dari itu, fokus kami adalah mengevaluasi efektivitas fermentasi dan menganalisis kualitas biogas yang dihasilkan. Berikut adalah desain proyek yang sudah kami rancang sebagai prototipe sistem pengolah biolahar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi alat dan cara kerja dari biolahar itu sendiri. Alat ini menghasilkan 2 keluaran utama, gas metana dan notifikasi tekanan gas. Proses dimulai dari fermentasi dalam galon yang berisi campuran kotoran sapi, air, dan E4 di mana terjadi proses anaerob yang menghasilkan gas metana. Gas ini kemudian dialirkan melalui selang menuju sensor tekanan. Nah, jika tekanan gas terdeteksi, sensor akan mengaktifkan alarm dan menampilkan data pada layar LCD. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apakah biogas berhasil terbentuk dan seberapa besar tekanannya. Sebagai kesimpulan, limbah ternak di Lembang memiliki potensi besar untuk diubah menjadi energi terbarukan melalui fermentasi anaerob. Prototipe sederhana yang kami kembangkan menggunakan campuran kotoran sapi, air, E4, dan molase berhasil menghasilkan biogas meski kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Dengan tambahan sistem deteksi tekanan berbasis Arduino, alat ini terbukti mendukung transisi energi bersih, kemandirian energi lokal, serta pengelolaan lingkungan. Menariknya, alat ini juga bisa direplikasi di tingkat rumah tangga atau bahkan komunitas. Sebagai saran, produksi biogas dapat dioptimalkan dengan menambahkan fitur refill harian dan pengadukan berkala, serta sistem pemurnian gas untuk meningkatkan kandungan metana. Proses fermentasi idealnya diperpanjang hingga 14-21 hari agar hasil maksimal dan gas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk keperluan energi seperti pemanas air atau dinamo pembangkit listrik skala kecil.